Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Katama dari kelas manajemen 226C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pembahasan kesimpulan dan saran. Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan temuan empiris dengan teori, serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Penulisannya harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melantur, meskipun ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Dalam pembahasan, peneliti diberi ruang untuk berpikir reflektif, deduktif, dan induktif, serta mengemukakan ide-ide berdasarkan pengalaman dan teori, menjadikan bagian ini sebagai momen penting dan menarik dalam proses ilmiah. Prinsip-prinsip pembahasan. Temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan yang pertama pengetahuan, yang kedua kebenaran, yang ketiga pemahaman, yang keempat penjelasan, yang kelima pengalaman, yang ketujuh pengendalian, dan yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penerapan. Hasil penelitian diperoleh melalui pembahasan data lapangan yang diubah menjadi informasi, maka dalam pembahasan itu peneliti harus menjawab epistemologi, aksiologi, atau teologi ilmu. Dari daftar aksiologi ilmu dapat dipilih beberapa yang sesuai dengan informasi yang didapat. Pembahasan minimal berisi yang pertama penjelasan atau to explain dengan menjawab epistemologi ilmu dari logika peneliti dan teori yang relevan, kemudian dari penjelasan lanjutan. Yang kedua analisis penyebab temuan dan konsekuensi atau deduksi dan induksi. Yang ketiga dilanjutkan dengan peramalan, pengendalian, dan penerapan bagi kehidupan manusia. Hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian antara lain, yang pertama temuan hasil penelitian, yang kedua teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai pembandingan, yang keempat gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya, yang kelima pendapat-pendapat pribadi peneliti, yang keenam bahan-bahan sekunder. Selanjutnya sistematika pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian paling tidak memuat hal-hal. Yang pertama, susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampel penelitian. Yang ketiga, kesimpulan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana dari temuan. Untuk itu dimulai dengan mengemukakan ide atau gagasan peneliti melalui aktivitas logika induktif, kemudian membahas dengan teori prinsip, hukum, asumsi yang lain melalui aktivitas logika deduktif. Yang keempat, pada akhir setiap bahasa disajikan ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia atau aksiologi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.